Hari ini hari Senin. Nah, Senin tanggal 6 Juli 2026. Ini ada ibu sama bapak sama anaknya ini mengadu ke kami mengenai perkara kasus penganiayaan yang berakibat matinya nyawa anaknya ya. Yang terjadi di wilayah Polsek Cikarang Utara. Kejadiannya tahun 2025, tanggal 18 Oktober 2025. Ini kemudian ternyata pelaku sudah tertangkap sebenarnya. Kemudian dilepas lagi oleh pihak kepolisian Polsek Cikarang Utara. Ini menurut keterangan dari orang tua korban, karena orang tuanya itu ketemu di bulan April sama si pelaku lagi kondangan, ketemu tuh, ternyata dilepas oleh Polsek Cikarang Utara. Jadi ini kemudian keluarga ini menuntut keadilan karena ini sebenarnya kan kasus penghilangan nyawa yang memang hukumannya berat begitu. Nah, korban ini usia 16 tahun pada waktu meninggalnya, kemudian pelaku ini berkisar 17 sampai 18 tahun usianya begitu. Tapi kenapa tidak diproses kita nggak tahu di pihak kepolisian Polsek Cikarang Utara ya. Jadi jelasnya kejadiannya saya ceritakan dulu secara sederhana. Pada sekira tanggal 18 Oktober tahun 2025 ini anak almarhum ini orang tuanya ini kan anaknya ini bernama Visi Al-Fatah. Visi Al-Fatah Pau ya. Visi Al-Fatah ini diajak temannya nongkrong di depan atau ngopi di depan Migacoan di daerah wilayah Cikarang Utara ya. Malam hari kemudian ternyata beliau bersama teman-temannya nongkrong, entah ada masalah apa, almarhum kemudian ditusuk oleh temannya ini kelas 3, sementara kelas 2 ya, kelas 2 SMA, sementara si Visi ini baru masuk nih, Visi Al-Fatah ini. Nah, kemudian paginya meninggal lah temannya si korban ini kan, si Visi ini meninggal, diproses oleh Polsek Cikarang Utara. Nah, jadi kemudian ditunggulah oleh keluarga korban proses hukumnya bagaimana. Ternyata ditahan ini si pelaku, dua pelaku ditahan, yaitu yang bernama Dewa dan yang bernama Farhan. Itu pelaku penusukannya Farhan sama Dewa ya. Satu lagi yang namanya Randy melarikan diri, jadi satu DPO. Nah, ini kemudian cerita tentang kejadian ini kemudian di press conference-kan oleh pihak Polres Jababeka, Polres Metro Bekasi, di press conference-kan tidak berapa lama dengan cerita yang lengkap, yang katanya mau berproses secara hukum, kemudian ditunggu-tunggu sampai sekitar April kemarin nggak ada beritanya. Ternyata ditemukanlah si pelaku ini ikut kondangan dalam keadaan lepas bebas, ikut kondangan bertemu dengan orang tua korban begitu. Jadi kemudian ini orang tua korban shock, ini kenapa pelaku tidak diproses hukum begitu. Dicek ke Polsek Cikarang Utara, mereka nggak bisa menjawab ini. Jadi ini satu hal yang memang begitu tidak adil, dan di mana pihak kepolisian tidak menjalankan tugasnya menangani perkara kematian, di mana nyawa orang lain meninggal, tapi tidak diproses, bahkan sampai sekarang belum ada kabar prosesnya. Tapi orangnya sudah lepas. Nah, kita lihat ini pada waktu ini pelakunya nih, si Farhan ini ketemu di 4 April 2026 dalam kondisi bebas, difoto sama orang tua korban. Orang tua korban ini Bapak Mulyadi ini yang bertemu gitu. Jadi ada pertemuan secara tidak sengaja, si pelaku ini bebas ini begitu. Jadi ini kemudian orang tuanya menuntut keadilan ya. Kita juga lihat seperti ini, rasanya ini kita akan kejar Polsek Cikarang Utara. Siapakah polseknya, siapa kanit CC-nya, bagaimana penanganan penyidikannya sejauh mana, dan kenapa dilepas begitu, dan kenapa sampai sekarang nggak ada proses, entah dari kejaksaan, entah dari persidangan, nggak ada sampai sekarang. Tapi untuk lebih jelasnya silakan teman-teman media bertanya kepada orang tua almarhum atau salah satu kakak almarhum yang sekarang berada di sini, yaitu yang pertama
Bapak Mulyadi dan Ibu Mulyadi beserta kakaknya Hani. Silakan lebih jelasnya. Silakan bertanya. Kami selaku kuasa hukum nih, mendapatkan kuasa hukumnya baru mendapatkan cerita yang datang dari mereka. Tapi rasanya ini cerita ini valid karena ada bukti-bukti yang ada begitu. Silakan kalau mau bertanya kepada keluarga almarhum. Mungkin dari keluarga sudah pernah mengkonfirmasi ke polsek tersebut belum? Sering. Kita udah sering bolak-balik Ada buat catatan udah sering datang nanyakan di bulan kejadian bulan Oktober kita nanyain bulan November, di bulan Maret, di bulan pokoknya 2 bulan sekali kita kan takut mengganggu kerjanya ya. Jadi kita ada kadang-kadang ngecat gitu nggak langsung datang gitu. Oh ditunggu ya nanti sidangnya gitu. Nanti terus kadang ada jawabannya ini belum naik soalnya masih P19 katanya, belum P21 jadi di kejaksaannya ditolak terus gitu jawabannya. Itu berarti konfirmasinya setelah ibu ketemu di kondangan itu sama si pelaku? Sebelumnya kalau yang sebelumnya. kondangan itu udah nggak ada kontak apa-apa lagi, cuman pas Maret saya nanyain, saya dapat kabar dari tetangga si pelaku, kok karena si Farhan ada di rumah masa saya gitu. Terus saya tanyain ke polsek kalau emang nemuin pelaku itu aja kirim buktinya foto atau rekaman. Nah Tapi polsek nggak nanggepin. 4 April nggak ada balasan apa saya- dari polsek. Kita telepon juga nggak diangkat. 4 April saya nemuin pas kondangan tuh, pas 12 Maret saya nanyain dia bilang begitu. April saya nanyain, saya ke kondangan ketemu anak saya yang nomor 3 nemuin. Dari situ saya ngejar-ngejar anak saya. Yang saya takutin, saya udah kena musibah, takutnya anak saya ngelukain orang gitu. Nah itu yang saya takutin. Kenapa nggak ada konfirmasi? Kalau emang cara dia musyawarah ngasih tahu dong ke keluarga korban, ini nggak ada pemberitahuan ke keluarga korban, nggak ada sama sekali. Makanya yang saya takutin anak saya ngelukain orang. Udah saya aja sakit, anak saya dilukain Ya, orang. takutnya katanya dari korban ini emosi terus panik mau membunuh orang Nah, lagi itu kan. yang saya takutkan. Oke Bu, lanjut Bu, cerita Bu. Itu yang saya takutkan. Saya ngejar-ngejar anak saya, ngejar-ngejar si pelaku. Kata si pelaku saya ada yang nangguin gitu aja gitu. Saya harus nemuin orang ini gitu. Saya ikutin sampai ke kontrakan, ke pojokan. Dia tinggal di kontrakan, tempatnya gelap. Terus saya tungguin dia sama anak-anak saya ya. Saya bawa ke Polres. Dari Polres berhubung hari Sabtu, terus sama Polres saya antar ya Bu ke Polsek, diantar lagi saya ke Polsek sama pelaku itu. Terus anak saya sama bapak ke dalam ya. Tapi tetap dilepas. Iya. Jadi tetap dilepas ini si pelakunya. Izin Ibu, itu si anak Ibu sama si pelaku nih Saling kenal. saling kenal nggak? Apakah Kenal nggak? Pak, kenal Pak, satu sekolah. Sekolah. Satu sekolah dia kakak kelasnya. Sekolahnya di mana tuh Bu? Sekolah. SMK Ini 2 Pak, Pengkolan. SMK 2 Cikarang Barat. Sekarang bareng. Jadi Pak, tadi kan pelaku ditahan 2 ya? 2. 2. Yang berarti yang satu lagi itu DPO. yang satu kabur apa ya? Yang satu Iya, DPO, DPO. yang duanya ditahan. Jadi 3 pelakunya. Pelaku pertama bernama Dewa, Iya. pelaku kedua bernama Farhan, yang menusuk ini, pelaku ketiga Randy melarikan diri. Jadi yang 2 ini ditahan, tapi kemudian lepas mereka, dilepas Dua-duanya. dua-duanya. Berarti Begitu. ketemu cuma Farhan doang. Ya, Farhan sama Dewa Kalau aja. yang Dewa itu emang Tetangga. tetangga. Ya, tapi keluarga di luar Iya, tahanan. udah di luar. Iya, tapi sampai sekarang belum ada proses hukumnya begitu ya. Karena sebenarnya ini kan Nggak ada. kasusnya nggak ada bukan kasus pengetahuan yang apa-apa, nggak. ringan ya. Ini kasus penghilangan nyawa orang lain. Ini sebenarnya kasus berat yang ancaman hukumnya tinggi. Dan Ini motifnya apa sih Bang? motifnya tuh yang tahu pihak kepolisian Nggak tahu ada sebenarnya. info apa-apa. Karena mereka- Nggak terjelaskan. Nggak ada Nggak kejelasan apa belum. Motifnya apa belum, kita nggak tahu Pak. Cuma datang 18 Maret anak saya meninggal, Sabtu saya disuruh datang 18 Oktober
Terus Senin kita suruh datang ya ke Iya, buat kantor laporan. polisi buat laporan, udah terus suruh pulang lagi. Nomor LP-nya nggak pegang juga? Nggak Nggak pegang. kasih apa-apa, Nggak pegang pegangan sama surat sekali. apapun kita nggak megang. Kopian, fotokopian. Enggak, apapun. Laporan ditus bawa ke PHP, Harus kita ya. nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Bu pada saat ditusuk itu langsung meninggal atau sempat pulang dulu? Bu? Enggak, saya mah tahunya udah di rumah sakit udah meninggal. Oh nggak sempat komunikasi? Enggak. Komunikasi sama kakaknya jam 1 emang dia nggak punya motor, dia mau minjem motor ke kakaknya. Itu doang, kagak. Sama saya cuma pamit habis sholat isya, Pak, Mak, ada yang ngajakin ngopi, kok keluar ya, jangan malam-malam deh, kata saya gitu. Terus kata dia, enggak, cuman bentar, tapi mau izin malaman dikit dah ya, katanya mau ada acara rapat maulid, kata dia gitu. Ya udah, saya kasih izin. Udah dari situ saya juga biasanya ngebel dia jam 9 belum pulang gitu, saya nggak ngebel, nggak apa, saya tidur pules karena saya kerja capek ya. Terus motornya hilang nggak? Kagak punya motor, Pak. Enggak, dia sama temennya ditumpang. Anak saya nggak punya motor, emang dia di Bu pelaku sama keluarga pelaku sempat datang ibu nggak minta maaf atau minta Minta maaf, minta maaf. Sempat ya? datang. Ya. Setelah dimakamin ya 3 Iya, hari. 3 hari. 3 hari datang minta maaf. Bapaknya. Bapaknya Iya. kan. Kalau saya sih pasti saya maafin, sedang kayak gitu. Yang penting ada etikat baik. Tapi proses tetap berjalan, ya. Gitu. Saya udah lapor juga sama pihak kepolisian gimana Pak prosesnya. Oh masih nggak ada di Bogor, masih nggak ada. Setiap kita nanyain dia bilang Selalu kayak pihak gitu. polisi begitu. Selalu begitu. Nah, pas hilangnya saya tanya tuh, pas tadi ibu cerita ya ketemu di tempat kondangan, ternyata pelaku udah bebas. Gimana nih Pak? Pelaku udah bebas ini, gitu. Alasannya dia tetap wajib lapor, gitu. Penangguhan. Penangguhan, karena ada pengacara 4 orang yang ngejamin dia keluar. Gitu. Pelakunya Oh, apa? bertanya dulu Langsung jadi- satu kepada abang kita kuasa hukum. Ya, Ini pelaku ini kenapa bisa bebas tanpa ada proses hukum? ya, sampai saat ini kita dapati tidak tanpa adanya proses hukum. Ya, kita belum dalami di dalam, tapi sebenarnya perkara-perkara seperti ini yang terkait dengan penghilangan nyawa orang lain, ini biasanya nggak pernah ada penangguhan, penahanan, atau malah dilepas nggak pernah ada. Jadi ini kasus yang bagi kami agak anomali, kasus yang anomali yang tidak sesuai dengan pakem-pakem prosedur hukum. Jadi makanya ini kita tuntut kepada Polres Jababeka, Metro Bekasi, supaya mereka memproses kasus ini. Jangan cuma press conference saja gede-gede, tapi kemudian perkaranya dilepas. Yang kedua kepada Polsek Cikarang Utara, ini memang harus memproses kasus ini juga, termasuk kalau ada pihak-pihak penyidik atau pimpinan yang kemudian diduga bermain dengan kasus ini, kita minta ini supaya ini ditertibkan kepada pihak Kapolda Metro Jaya, kalau yang ini ya. Jadi kita minta demikian. Sementara ini kita sampaikan seperti ini karena kita tidak dapat data apa-apa mengenai apa yang terjadi di Polsek, apa yang terjadi di Polres, tapi kita mendesak pihak kepolisian untuk memproses kasus ini dan sampai kasus ini menjadi ramai sedemikian rupa, karena ini akan merusak citra kepolisian lagi, begitu ya. Jadi kita minta demikian. Ada pertanyaan lagi? Bang, mungkin nggak si pelaku ini sama-sama di bawah umur karena kan ada. Nah, ada jadi dia begini, kalau di bawah betul. umur nggak boleh Ada ditahan. pelaku yang di bawah umur, di bawah usia 14 tahun, itu ada undang-undangnya di mana dikembalikan kepada orang tuanya salah satunya, atau dibawakan ke dinas sosial atau sosial, tapi di bawah 14 tahun. Tapi pelaku ini sudah 17 tahun up. Bilang KTP lah ya. Ya, sudah megang KTP, bahkan pelaku ini sudah bekerja ini, sedang bekerja ini. Di salah satu perusahaan pelakunya ini dilepas dan sedang bekerja, begitu. Nah, kita juga dapat data pelaku ini sudah 3 kali melakukan hal yang sama terhadap pihak-pihak yang lain juga, begitu. Jadi ini makanya kita minta supaya pihak Polsek, Polres maupun Kapolda Metro Jaya menertibkan perkara-perkara seperti ini supaya jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan hukum yang mereka jalankan atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Kalau memang ada ketidakpuasan, apakah dari pihak keluarga mau melapor ke Propam? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Iya. Tapi diserahin lagi ke Polsek Cikarang Utara. Diserahin lagi alasan ibu dari Katanya- lahir Propam apa?
Saya sempat di BAP Pak ya, di propam. Apa itu isinya apa BAP itu Pak? Nggak ada yang kasih tahu, dipotongnya nggak boleh. Alasan Nggak kasih dilimpahkan tahu. bukan karena kan ini kan kasus Nanti Buruan kata nih. bilangnya apa Pak? Katanya nanti mau diurus sama dia. sama dia itu siapa Polres? Sama propam. Sama Polres ya. Mau diurus, Bapak tunggu aja nanti kabarnya gitu. Di bulan April itu. Ternyata sampai 2 Sekarang bulan belum. ini belum juga ada kabar. Belum. Iya, belum ada kabar dari Propam juga belum. Di Polres apa? Propam ini, propam ini Pak, Polres. Ya, Polres. Kesini mah Enggak, belum. Baru ke Polres saja. Nah, sambil bawa anaknya tuh, aku bawakan hari Sabtu. 4 April. Yang 4 April saya bawa ke Polres, terus bahwa dipanggil pelakunya lagi. udah bebas, sudah ada di luar. Saya pagi, balik-balik. Gimana solusinya? Tadi itu gimana bagusnya? Akhirnya dibawa tuh pengantar tuh ke Polsek. Polsek lagi. Berhubung hari Sabtu nggak ada ini ya, teh pada libur, alasan udah libur, nunggu hari Senin. Hari Senin saya datang ke Hari Senin saya propam. datang sama anak Propam. ke Polres. Iya, Polres. Iya. Masih. Udah Pak, nanti Tunggu kabar. nunggu kabar aja. Kalau Penjelasannya udah dari jelas saya. begini Bu, ada rencana mau ke Impropam sini? Polda? Enggak, justru kita mau ke tempat ke media ini sekarang. Kalau kita mau ke sana nanti ini media yang paling penting tuh. Jadi supaya beritanya sampai dulu ke Propam lewat dari media gitu Bang. Begitu. Terus terang Pak, saya jangankan ke tempat-tempat yang gede begini Pak, Polsek aja saya takut. Ya kan didampingin sama beliau hebat. Harus hari ini. Gila saya, Hebat Bang Lumara ini Bu. saya belum pernah berhubungan dengan Iya. Makanya yang lebih hebat nih media nih yang akan memberitakan ini. Bang Dio karena tadi, rasa Aman, ketakutan. aman Bu. Iya. Aman ini Bu, abang inilah aman. Bang Dio tadi ada rencana untuk ke Polsek Cikarang. Oh iya, nanti kita ke Polsek ini tentunya dengan surat ya. Iya, yang penting surat dari media sampai dulu ke mereka. Nanti kita tentunya dengan surat-surat yang lebih serius lagi kita sampaikan ya, termasuk surat teguran juga kepada pihak Polsek, kepada pihak Polres, agar jangan sampai tajamnya ke wilayah-wilayah mana? Ke bawah, tumpul ke atas. Enggak, tajam ke kanan, tumpunya ke kiri. Ya sampai begitu. Bang, ini kejadian udah berapa tahun sih Bang? Yang per- Ini baru tahun 2025 nih, tanggal 18 Oktober 2025 kejadiannya. Sampai sekarang belum diproses ini. Jatuhannya berapa tahun? Jatuhnya mau hampir setahun ini. Begitu. Ibu, kesehariannya pelaku gimana sih Bu? Nggak tahu saya. Mungkin dikenalnya bandel atau gimana? Nggak tahu Dia ini saya. baru keluar dari pesantren terus Siapa Enggak, nih? si pelaku menanya pelaku. Nggak Pelakunya tahu. terkenal bandel. Nggak Pelaku tahu. mah enggak. Kalau dari ceritanya memang terkenal bandel katanya. Karena ini tadi abang bilang Iya, sudah 3 kali melakukan. Iya. 3 kali. 3 kali melakukan apa? Katanya dia pernah ini apa sih, pernah ada ini juga, ada konflik kayak gitu Konflik juga juga. katanya. Enggak Pernah berantem lah sama Berantem. manusia juga. terus sampai melukai gitu. Dari keluarga orang berada atau biasa Bu? Biasa aja, orang biasa. Orang biasa tuh nggak biasa, kita nggak tahu tuh. Cuman kalau bisa lepas gitu kayaknya nggak biasa, biasanya begitu. Punya pengendara 4 kok Pak. Gue pengacara 4 katanya. Oh, punya pengacara 4 ya udah. Jaminnya Jamin. Nanti kita juga cari tuh siapa pengacaranya itu. Yang ngejamin keluar. sempat ketemu saya. Ya, siapa namanya pengacaranya? Siapa Bu namanya? Tapi waktu ketemu itu ada pelakunya ada ngomong sesuatu gitu nggak? Sama Ibu. Kalau waktu lagi ketemu sama saya tanggal 4 April itu, dia bilang, Bu, saya nggak nyangka almarhum ada di situ, gitu doang dia bilangnya, almarhum ada di situ. Saya tahu almarhum anak baik Bu, saya nggak nyangka almarhum ada di situ, gitu dia ngomongnya gitu terus ya. Terus kalau emang saya yang ngelakuin Bu, kalau emang bukan kamu yang ngelakuin siapa bilang? Saya bilang tuh sampai di mobil sampai jalan ke Polres itu, saya tanya dia terus. Bukan saya Bu, ya kalau bukan kamu siapa? Coba tunjukin kalau emang teman kamu, terus saya gitu. Saya tahu Bu, almarhum anak baik, saya Ini siapa juga yang nggak ngomong nyangka Bu? gitu. Siapa? Nomor 3. Farhan. Tapi pas Dia bilang gitu. pelaku itu katanya pelaku bilang kan kayak gitu. Tapi pas dia ditangkap itu saya kan login ke Instagramnya ini korban adik saya ya. Itu ada VN-VN-an tuh banyak. Suaranya kayak suara pelaku gitu. Apa Ya. banyak VN-nya? Ya artinya memang diduga si Farhan itu adalah pelaku utamanya, cuma dia nggak ngaku kepada Iya, itu ya. namanya nggak ngaku. Ya, jadi kita anggap saja begitu karena dia sudah ditahan sama polisi tapi dilepaskan juga begitu. Ya, Bu jangan sampai buyar ini ceritanya. Iya, betul. Iya. Iya.
Kita Oke, dah. minta